Semasa pandemi ini, haganupan doi ta menghapkon pergumulan-pergumulan na mambayan sipata mungkin borat pangahapta. Tapi bani panorangon, ida kita mah hakuasan ni Tuhan, neza boy kita riap martuk pizon hasipe, seng boy haganupan kita tuk pizon. Bapak inang nama poso kita haganupan, perlu i pada sekanami pipiga hal sadoka ibadah tahun ase i yojur hanami hubat haganupan sadoka ibadah tahun ase tetap maita mendiuti protokol kesehatan menggunakan masker selama ibadah sonai homa menjaga jarak hubani hasoman tabei untuk ibadah tabani panorangon boy diuti kita melalui slide na dong ilobei. Jadi holi adong do piga-piga bagian hubani hita sei bahasa hita masih sesuai dengan bagian nibei Bapak inang pokok nama poso. Jadi tetap mahita berpedoman hubani slide na adong ilobei. Nah holi itam pilhon. Sikol pukohon to ma ibadah ta. Bapak Ibu dan pemuda yang kami kasihi, kami berikan waktu kepada kita untuk bersaat teduh. Kita berikan hati kita berikan pikiran kita, agar kiranya ibadah ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saat teduh dimulai. Amin. Jemaat yang terkasih, Tuhan telah melimpahkan berkat-Nya bagi keluarga, gereja dan negara kita sepanjang tahun 2020 ini. Begitu banyak berkat yang bernilai harganya. Ia anugerahkan bagi kita, terutama nafas hidup, kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, serta keteguhan iman menghadapi berbagai peristiwa, baik suka maupun duka. Semuanya adalah anugerah Tuhan semata. Dialah yang menjaga dan yang memelihara hidup kita semua, sehingga kita kuat dan sehat dalam menjalani pekerjaan kita dari waktu ke waktu sampai pada akhir tahun ini. Maka dari itu, marilah kita bersukacita dan bergembira menyembah Tuhan dan mempersiapkan hati kita dalam ibadah syukur ini. Marilah kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Oh
Ibagas gorandine bata bapa, anak ni Tuhan Yesus Kristus pakon tondui napasing, Sito palangit pakon tanaon. Amin. puji na siyama Jehovah, dilo na siyama gorani, jana pabotohkon na siyama pambahenani, ito nga tongah ni bangsa-bangsa. Siyama Jehovah, ay pardiar layak do iya, anjaharos si sadokah ni do hidup ni uhur ni. Puji bata, hamdone bataku, na totap hu pindahi bani goluhkon. Si holan do uhurku mangidaham, songon tanoh dorging-dorging, anjaha nahora, naso marba. Sonai ma sihol ni uhurku mangidaham, jana sihol pujion kudoham, sado kahau manggolu, martonggo mahita. Ham Tuhan dai bata na somarbona na somarujung, maka tahon tarima kasih dohanami hubamu, halani hidup ni uhurmu do membahen hanami das bani ujung tahun 2020 on. Marhagogo hondo tongon hatamu, jana halani hatamu dohoma asai hasihol hon hanami, marhasadaon borngin on. Pakai ham mahasadaon namion, gabe hitaimu laho pabayuhon pakon patotap kon hapor sayaon nami. Tarlobi ibagas na laho mamasuki tahun na baru, nasihol bareonmu ope huban nami. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus hanami martonggo. Amen hundul makuria. Bapak Inang nama poso hita hagandupan, puji hita Tuhan ta maritai doding haleluya nomor 46 ayat sada pakon ayat 4. Sanda
Sonari masuk kita hubani refleksi kilas balik tahun 2020. Ase bahasa hita sesuai hubani Bapa Parhorja atap inang ibasa hita bani riap ihundulan tabe. Nasiam hasoman sakuriaon tokinari lopusan tama tahun 2020 on. Masukan tama tahun 2020 sada. Tahun 2020 on buedo nama sapakon gejolak na hadapi hita. Kondisi politik, kondisi hukum, sonai ge kondisi ekonomi. Jana kondisi COVID-19 na mambahen songgotan hita. Gap ijai do buei persoalan bata. Ra buei do huntongah-tongah ni hita halak Kristen. Na marsitaronon halani kondisi nalang stabil. Tapi bani haganu panai. Tetap do ipataridah konai bata idop ni uhur ni. Mambahen boy hita das bani ujung ni tahun on. Mardalan do terus panorang, margati soluk agena masa, lang terturturihon, keadaan terus mengalami perubahan na cepat. Puri pehagahanuk merbuah ibagas na podas, tapi anggohata ni nebata tetap do, sonari, natuari, rosi sadokah ni dokahni. Halaniai terpuji maham Tuhan, na tetap sirsir makaholongi hanami. Berkuasa apa halak na pentar i dunia on dong bedo panorang marnombas do hagogohon ni sonae do homa agena masa bani goluon buedo nalang terpikiri hita jana mambayan hita songgotan haganup na masa lambin membebai uhur tama ase tetap marondos bani Tuhan simada goluon Sipata gobirdo diri bani goluon. Gatido homa hanami bergumul, loja marsikola, jana orang tua pe do mamar pala-pala sabois ni gogoni, HP membuat sada ianan bani horja, sonin ma payahni, gok do nami sura-sura diri, tapi halani keadaan langboi tarsuhuni, sipatara do diri mandole, tapi mardingat hatani Tuhan in, aido naboi membahen hanami bertahan. Tuhan, bagi do tongon na masa na yalami hanami, sadoka tahun 2020, nama korhon hubani haporsayaw nami be. Terima kasih mabani holongmu, nama membuhali hanami, marhite hatamu, lau makubaskon horjana madear, das bani ujung di tahun on. Paimadas sita hubani pengakuan apa hasasaben ni dosa. Puji hitau setu hantam, ritai doding haleluya nomor 332 ayat sada pakon ayat 2. Saya
kita jongjong. Kuryani Tuhan, bani bornginon, diardo anggo yukap pengakuan humbata bei. Sibar ija matongon pakagoluh konon pakon panramotion ta bani hatani Tuhan nama katahon pakon mangindohon hubata ulang masurut ringgas ni uhur nasiam hisah ma ibagas tondui sirsir mambalosi Tuhan in sadalan hujai pabotokon hitama pengakuan ta sanggah terpilih gabe parhorja dong do tekad jana janji ibagas uhur ase ringgas laho mangidangi tapi sadalan hubani panorang moru sipata ringgas ni uhur bagai alasan pembelaan diri porini isukun halak diri pangidangion perado sipatalang ibagas bulus ni uhur ham Tuhan marpangulaki mahurmu mangidah juak-juak muon. Ia jamkon hanami sipata yang ke diri dotong sisetongan age sasitong di dom malepak maningun haputusan nami sendiri dotong napasahut lape bahat naboy ipataridakon hanami selaku malim kurang dohomani hibere hanami uhur pakon tenaga nami laho mendukung horjani seksi bapak selaku inang gati dohurang marondos goluh nami hubani Tuhan in anggo jupah maparutolon ra urah doha nami galek holsohan songon halak nalang marpangharapan bahato penahurang pambahenan nami marondos bani Tuhanin doha sanaboy si pangusaga konon halani terbatas dogogo pakon hapentaran nami marpanganju maham Tuhan benami selaku pemuda gati doha nami lalai mempergunahon panorang banyak hal yang kami kerjakan penuh dengan kesia-siaan. Kehendak Tuhan bukan yang utama. Apa yang kami mau itu lebih penting dan sering mengabaikan hidup menurut kehendaknya. Tuhan, kasihanilah kami. Hita hagadupan. Aiseng ra Tuhanin mangambukon halak rossi sadokah ni dokahni. Agepe do mamarhoru ibahen. Holong do use uhurni romban hubani hinabue ni idop ni uhurni bani halak na sitong manol soli haganup dosani ihatahon do doma hupasisi salahmu songon hombun anjaha songon hombun do manasab dosamu mulak maho hubakku ay ahu do manobus ho hasangapon hamuliaon apa puji-pujian mabani nebata rosi sadokah ni dokahni amen hundul makuria. Paima acara khusus Aima berita kuria atap statistik 2020 pakon berita keuangan puji Tuhan ta marite mandoding haleluya nomor 200 sia ayat sada ayat 2 pakon ayat 5 pakon ayat onom. Tung
Hubata Haganupan statistik Kuria per 31 Desember tahun 2020. Pardongni Kuria per 31 Desember 2010 siah, rumah tangga Dear 72 KK, tangga Etek 5 KK, jumlah Haganup 77 KK, jumlah jiwa 284 halak. Statistik per 1 Januari 2020 das subani tanggal 31 Desember 2020. Dak danak tubuh dalahi 2 halak, naboru 2 halak, jumlah Haganup 4 halak. Pindah hukuriaon dalahi 2 halak, naboru 1 halak, jumlah Haganup 3 halak. Pindah hun kuriaon dalahi 7 halak, naboru 3 halak, jumlah Haganup 10 halak. Rumah tangga per 31 Desember 2020 tangga Dear 71 kepala keluarga, tangga Etek 4 kepala keluarga, jumlah Haganup 75 kepala keluarga. Jumlah jiwa per 31 Desember 2020 dalahi 138 halak, naboru 142 halak, jumlah Haganup 280 halak. Sonaima statistik bata sampai das subani sadarion. Terima kasih. Sunaripa botokan nami rekapitulasi keuangan penerimaan pakon pengeluaran GKBS Balikpapan tahun 2020 secara global. Saldo kas per Januari 2020 BNI 7.776.610 rupiah. Penerimaan ta ibagas nasaha tahunon BNI Haganupan 340.630.522 rupiah. Pengeluaran ta ibagas nasaha tahunon 320.610.170 rupiah. Saldo kasta persadarion Haganupan penerimaan rosi pengeluaran domai tutup kita tanggal 30 Desember 2020. BNI saldo kasta 10.733.240 rupiah. Sebagai catatan, na perlobe setoran keuangan Ukas Resort tahun 2020-on BNI 10.650.000 rupiah. Na paduahon setoran tahu keuangan umum atau PU kantor pusat tahun 2020 BNI 10.6.865.210 rupiah. Saldo kasta na BNI 10.733.241 rupiah. Termasuk ma ibagas saya na ipatupuhita ibagas desa tahunon ay madana operasional 2021 BNI 7.810.000 rupiah. Jadi saldo kasta per tahunon na lang tergabung hubay naligan BNI 11.810.241 rupiah. Na mangihut laporan keuangan kas pembangunan GKBS Balikpapan tahun 2020. Saldo awal ta BNI 140.874.052 rupiah. Salinari 140.874.052 rupiah. Bani Haganupan pemasukan rosi penerimaan gabe saldo kasta bani ujung di tahunon BNI 170.667.523 rupiah. Catatan biaya pembuatan control room untuk sound system tarosi multimedia
rosi pembelian alat multimedia lape ibare tongkon. Sunaiman ipabutukan nami hubata dan akolidop salose ibadahon ibagihon maon i grup BDS. Asiriap kita memperdiatehon pasal perduitanta rosi keuangan kuria sunai age ke kas pembangunan ta. Terima kasih. Dan habani panorang sadarion songna somali rizak kita ondos kononta dohoma tali kasih aima hubani na perlubi mahuliai hubani Bapak Pendita dop kesiai guru-guru remaja asimar siap mahulubion na mewakili si telu-telu pe diluhanami dop kesiai guru-guru sekolah minggu asion doskon wakil pengantar jemaat tamaai ya tali kasih hubani Pendeta Jerry hubani guru-guru remaja na mewakili pakon guru-guru sekolah minggu. Anggo hubani Pendeta Priska halalang riap pokok kita ipondoskan kami piholi bani panorang nalegan. Terima kasih Boy Mahundul. Nama ngihut hubani tim musik Pakon Singer. Nama mewakili hubani kebersihan gereja Pakon hubani tim multimedia. Tim musik kebersihan gereja Pakon tim multimedia. Asyik rohmah lebion. Liar, terima kasih. Sunaima acara khusus statistik rosi keuangan Jadon Dosma hubani Pendeta Resort nalau launching logo tahun 2020 sada. Hitama launching hubani tema subtema GKPS tahun 2020 sada. Putoh kita bani sadarion berakhir ma ya tema subtema tahun 2020 ke bani hita aima kepemimpinan yang berkarakter asih masuk mahita hubani persekutuan dan pelayanan yang berdampak. Ya, persekutuan dan pelayanan yang berdampak. Asih hunjai didah kita bahwa temata aima hasadaun pakoni pangidangion nomor 2. Jadi dopkosi bekali kita menjadi seorang pemimpin maningon pataridahon tama dampak kepemimpinan bani pergoluhan siganup ari marhitehon ni hasadaun pakoni pangidangion halani haganupan do hita mangidangi baik di tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Janah ko manisup temata aima mengarahkon kuria laho marsi togu-toguan marsi patoguhan apa marsi perdiatian mandopakon parutolon nigolu. Ya, jadi kolong do nama ningon pataridah kononta bani tahun 2020 sadaon asiriap matongon hita marsi urupan. Jadi bagas ai onma tema subtema na yondoskon hubani hita aganupan kuria GKPS ijape Marianan asibani panorang on yondoskon hanami mahubani pengurus harian majelis jemaat Iguria on laho manjalohon tema subtema tahun 2020 sadaon asiriap mahita haganupan makorjahon on itung-atungani gerejata rosi bani haganupan pargoluhan tasiganup ari. Terima kasih mak.
Iujungi hitam matongon tahun kepemimpinan yang berkarakter. Tahun 2020 sada aima tahun persekutuan dan pelayanan yang berdampak. Temani hasadaun pakon pangidangion namar buah. Kolose sada ayat 10. Subtemani aima mengarahkan kuria marsitukolan pakon marsi patoguhan apa marsi pardiatean mandopakon parutolon ni goduh. Ijalo hitama tema subtema GKPS tahun 2020 sadaon ibagas goran ni nebata bapa pakun Tuhan Yesus Kristus apa tondui napasing. Amin. Tokinari sihol jaulo ontama hatani Tuhan mari renungan napi nadasni Bapa Pendetata. Paimai puji tosi Tuhan ta mari doding halit mendoding kuparsisir ku Tuhan aima kusiapkan hatiku Tuhan. Pasir-sir menjalo hatamu panorango namar somba doha namion nuahi obemu Tuhan sonario berehama tondimu Tuhan baik kuriamu sirurun Tuhan manjalo hatamu Tuhan panonang digoluko tetap dohatamu hina-hinan rosi sonari hatamu Tuhan patutapuhurmu upasir-sirurun Tuhan manjalo pasir-sir mohon Tuhan Tuhan panonang digoluko tetap dohatamu umbali hina rosi sonari Tuhan patutapuhurmu upasir-sirurun Tuhan manjalo hatamu upasir-sirurun Tuhan manjalo hatamu
sada hitai bagas tonggo. Damai nine batama na mangatasi haganu paruhuron. Inman naman ramot kon uhur apa pikiran nasyam. Lahoman jalohon hatani Tuhan. Ibagas Kristus Yesus Tuhan tain. Amin. Waras mau bata haganupan. Ya, malas suhur boy riap hita maribadah igarijaon. Sunai homani na beribadah di rumah. Ibagas na mengunjungi tahun 2020 kita bani sadarion andohar matongon malas niuhur janah tanda terima kasih ma ibain hita haganupan ibadah ta pamujion ta bani Tuhan ibagas bornginon ta ganupan na hinarkan ni Tuhan ta Yesus Kristus hatani Tuhan nagabe ambilan batta ibuat maay humbani buku sada Petrus bindu sada ayat 22 das subani 25. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 22 sampai ayat 25. Asi ubata haganupan padiut-diut hitai bagas suhurta ubasahon hubata haganupan. Sada Petrus bindu sada ayat 22 das subani 25. Judul bagalni ojur-ojur manggoluh nama passing. Halani domma ipa passing nasyam diri nasyam marhitei namambalosi hasitongan in lahu mandalan kon holong nasosi pakulah-kulah bani hasoman say marsi holongan manasyam humbani gok niuhur ay domma mangulaki tubuh nasyam sedo humbani bodih na ramaseda tapi humbani naso ramaseda do aima marhitei hata na manggolu anjahana totap in na humbani na ibata ay sagala daging songon poyon-poyon do anjaha sagala hasangapon ni ay songon bunga ni poyon-poyon ay melus kosi poyon-poyon ay bunga-bunga ni pe marurusma tapi anggo hatani Tuhan in totap do rosi sadokah ni dokah ni in mahata na yambilan kon bani nasyam. Amen. Singanjay madasni. Ita ganupan na hinargan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Tema ni ambilanta bornginon ay firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Buya tahun bani ayat na terakhir nokan bahasa hatani Tuhan ay tetap do rosi sadokah ni dokah ni. Ita ganupan ibagas na mengawali hatani Tuhan bagas bornginon adong sada cerita adalah seorang budak yang sangat sulit dikendalikan karena dia memiliki istilahnya bisa disebutkan kekurangan. Karena apa? Dimanapun dia berada pekerjaannya selalu memaki-maki orang lain. Dimanapun dia berada dia selalu membuat keributan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Di pasar jual beli budak itu banyak orang yang mau membeli budak. Tapi kebanyakan orang yang mau membeli budak itu hanya melihat dia. Dan tidak ada yang mau membeli dia karena kenakalannya itu. Tetapi karena dia dijual dengan harga yang sangat murah, adalah seorang tuan yang mau membelinya dan membawanya ke rumahnya. Tetapi ternyata di rumah tuannya itu dia tetap membuat hal yang sama. Dia selalu membuat keributan dengan orang-orang yang ada di rumah itu, bahkan di lingkungannya. Dan bahkan dia selalu melakukan pekerjaannya atau ada yang kurang atau apapun itu, dia selalu memaki-maki orang lain. Dan walaupun sudah berulang kali dihukum, dia tidak jera. Tetapi pada suatu hari tuannya memberikan surat kepadanya. Setelah surat itu diterimanya, betapa kagetnya dia menerima surat itu, karena surat itu ternyata bukan surat penghukuman baginya. Tetapi isi surat itu adalah justru surat pembebasan dirinya. Ya, biasanya budak itu jikalau sudah dibeli oleh tuannya, dia akan tetap menjadi milik tuannya.
Dan jikalaupun ada waktu pembebasan itu setelah perjanjian, ketika pembeliannya itu baru diadakan pembebasan. Tetapi karena ulahnya itu, dia menerima surat pembebasan dari tuannya itu. Dan dia langsung meminta maaf kepada tuannya pada waktu itu dan berjanji untuk berbuat baik dan mengasihi tuannya. Dia berubah menjadi orang yang baik. Ya, jadi saudara-saudara, itu juga menjadi pelajaran yang berharga bagi kita di akhir tahun ini. Apakah kasih setia Tuhan telah mengubah kehidupan kita? Apakah kemerdekaan, apakah kebebasan yang Tuhan telah sediakan melalui pengampunan dosa bagi kita telah mengubah kehidupan kita? Sama halnya seperti budak tadi, walaupun ia selama ini dia selalu melakukan kesalahan, tapi tuannya itu memberikan kebebasan baginya. Tetapi kebebasan yang diberikan tuannya membuat dia berubah 100%. Dia berubah dan menjadi orang yang baik karena kebebasan itu. Tuhan telah memberikan pembebasan bagi orang-orang yang percaya kepadanya melalui penebusan Kristus. Jadi kita telah merasakan betapa banyak berkat Tuhan, betapa banyak yang kita alami, hal yang suka duka dalam kehidupan kita selama tahun 2020 ini. Dan kita tahu semua itu diketahui oleh Tuhan. Dan kita mengetahui bahwa di setiap kehidupan kita hari lepas hari, pertolongan Tuhan itu selalu nyata di dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu sudah selayaknya juga pada hari ini kita mengucap syukur. Kita sudah boleh melalui tahun 2020 ini dan akan memasuki tidak berapa lama lagi tahun 2021, yaitu tahun yang baru. Ternyata masih begitu banyak orang di dunia ini, bahkan orang Kristen juga, yang masih melakukan kejahatan, yang masih sering berselisih paham dengan orang lain, masih menaruh dendam kepada orang lain, masih menaruh sakit hati kepada orang lain. Bahkan ada juga yang membunuh, ada yang memperkosa, ada yang selingkuh, mencuri, berperang dan lain sebagainya. Dan di tahun 2020 ini mungkin pernah kita melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Kita pernah berdosa, kita sering berdosa, dan bahkan tahun-tahun sebelumnya. Karena apa? Karena kita masih berada di bawah kutuk dosa. Tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya dimerdekakan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus dibebaskan, disucikan dari dosa-dosanya, dan diberi kuasa bagi kita menjadi anak-anak Allah. Tuhan memberikan kita kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Jadi di tahun 2020 ini, karena akan berakhir dan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Apakah karena pandemi COVID-19 ataukah karena alasan-alasan yang lain, baik karena ekonomi, keluarga dan lain sebagainya, membuat kita masih sering melakukan kejahatan, membuat kita sering melakukan hal-hal yang tidak baik, membuat kita membenci orang lain, membuat kita selalu dendam kepada orang lain, dan kita tidak bisa mengampuni orang lain. Jangan pernah buat alasan apapun untuk melakukan itu. Karena apa? Tuhan telah memberikan kasih karunia-Nya, anugerah-Nya kepada kita. Bukankah seharusnya jikalau kita renungkan begitu banyak hal-hal yang menyenangkan, begitu banyak hal-hal yang membuat kita berhasil, membuat kita sukses, membuat kita sehat sampai pada hari ini, dan berkat-berkat Tuhan yang mengisi hari-hari kita di tahun 2020 yang kita akan lalui sebentar lagi. Jadi kita percaya bahwa semua yang kita jalani itu bukan karena kita mampu, itu bukan karena kita kuat, itu bukan karena pengetahuan kita, tetapi semuanya itu adalah karena kasih setia Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita, yang selalu menopang, yang selalu menyertai kehidupan kita. Jadi melalui firman-Nya, Dia meneguhkan hati kita, dan sepanjang perjalanan hidup kita, Tuhan selalu menyertai kita, dan di akhir tahun ini kita diajak
untuk mengucap syukur dan beribadah, mendengarkan firman Tuhan untuk mengevaluasi diri kita, bagaimana kita hidup di tahun 2020 ini. Apakah masih ada hal-hal yang harus kita perbaharui? Apakah masih ada hal-hal yang harus kita tinggalkan? Apakah masih ada hal-hal yang harus kita buang dari diri kita? Dan membulatkan tekad kita untuk berkomitmen agar hidup kita selalu diperbaharui hari demi hari, supaya kita selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan nantinya di tahun 2021 yang akan datang. Jadi yang menjadi pertanyaannya, jikalau Tuhan mengizinkan kita untuk melanjutkan hidup di dunia ini, sampai umur berapa saudara hidup? Sampai umur berapa kita hidup? Jikalau Tuhan masih mengizinkan, tidak tahu sampai kapan, permintaan kita sampai umur berapa? Kalau saya meminta 70 tahun selesailah Tuhan. Apakah kita ada yang 80 tahun, sampai 90 tahun, bahkan sampai 100 tahun? Yang menjadi pertanyaan setelah kita menjawab di dalam hati, Tuhan aku ingin hidup sampai sekian tahun, untuk apa? Untuk apa kita hidup? Tuhan aku ingin hidup 80 tahun mungkin, apa yang Anda lakukan? Itulah pertanyaan yang harus kita jawab juga sekarang di akhir tahun ini. Dan pertanyaan ini menjadi perenungan bagi kita. Ternyata hidup kita di dunia ini adalah singkat. Umur kita yang kita minta tadi, dan kita tidak bisa abadi di dunia ini. Dan mungkin itu akan terjadi kepada kita. Tapi kita tidak ada yang abadi di dunia ini. Hari ini bisa saja kita dengan bahagianya dengan kekayaan, bahagianya dengan kuasa, bahagianya dengan apapun yang kita miliki. Ataupun hari ini kita masih hidup dalam kemiskinan. Ataupun hari ini kita masih hidup dalam banyak utang. Tetapi besok-besok kita pasti akan mati. Itulah yang perlu kita ingat. Mau kaya mau miskin semua sama di hadapan Tuhan ketika Dia datang untuk memanggil kita. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Yang kekal itu adalah firman Tuhan. Hanya Allah dan firman-Nya lah yang kekal di dunia ini. Jadi masa hidup manusia terbatas. Dikatakan di dalam teks khotbah ini hanya seperti rumput dan bunga. Sebentar akan layu, sebentar dia akan kering. Dan itu juga lah yang terjadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Mulai dari situ hidup manusia dibatasi oleh waktu. Ya pada umumnya manusia ketika Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa, mereka hidup kekal. Ya. Jadi hanya firman Tuhan satu-satunya yang kekal, yang dapat menjadi pedoman, yang dapat menjadi pondasi dalam kehidupan kita. Perkataan siapapun itu di dunia ini tidak ada yang kekal. Perkataan opung-opung kita yang dahulu pun tidak ada yang kekal. Semua bisa berubah oleh waktu. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Oleh karena itu jadikanlah firman Tuhan itu menjadi pedoman, menjadi pondasi, menjadi kompas di dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Selagi Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup. Pakailah firman Tuhan menjadi kompas dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan itu sanggup memberi kehidupan yang kekal bagi kita. Bukan hanya kehidupan dunia, bukan hanya kehidupan yang sementara, tapi Dia bisa memberikan kehidupan yang kekal, yaitu menuju kehidupan di balik kematian jasmani. Nah, jikalau kita sudah mati, Tuhan juga mempersiapkan kehidupan yang baru bagi kita, yaitu sorga yang telah dipersiapkan Yesus bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi melalui tema firman Tuhan bagi kita malam hari ini, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan betapa hebatnya dampak firman Tuhan dalam kehidupan manusia. Yang pertama, mengalami kelahiran kembali. Ya, mengalami kelahiran kembali, tubuh padua halihon, hidup baru. Jadi manusia lama yang telah diperbudak oleh dosa dan hidupnya dikuasai oleh kegelapan, hidupnya jauh melenceng dari jalan kebenaran yang ditetapkan oleh Tuhan. Tapi sekarang kita bersyukur karena firman Tuhan yang menyatakan kesalahan kita dan memberikan kesadaran bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Itu bisa kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Di sana dikatakan, firman Allah selain mengajar juga bermanfaat untuk menyatakan kesalahan
dan memperbaiki kelakuan. Dan ini berarti bahwa firman Tuhan itu dapat menunjukkan kepada kita apa yang salah yang kita lakukan. Dan yang mana yang kesalahan yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan itu juga mampu untuk memperbaiki kelakuan kita. Dan firman Tuhan mampu untuk memberi kuasa sehingga kita mampu mengalami kelahiran kembali dalam kehidupan kita. Kita lahir baru dalam kehidupan ini hanya karena firman Tuhan. Dan kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa. Dan kita tahu apa akibat dari dosa itu, yaitu kematian yang kekal. Dan membuat kita rindu mengakui dosa-dosa kita di hadapan Kristus. Sehingga kita menerima pengampunan. Karena kita tahunya apa upah dosa itu. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Percaya kepada Yesus, kita dibebaskan dari kutuk dosa. Dan kita memperoleh hidup yang kekal. Dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan memiliki kuasa untuk menang atas dosa. Menang atas kuasa iblis dan kuasa maut. Kenapa Yesus bisa mengalahkan dosa? Kenapa dia tidak berdosa? Kenapa dia bisa mengalahkan iblis dan mengalahkan kematian itu, mengalahkan maut? Karena dia adalah anak anak Allah. Tapi Tuhan telah mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Kita satu keluarga dengan Allah. Oleh karena itu Tuhan memberikan kuasa bagi kita untuk mengalahkan dosa dalam hidup. Jangan pernah menangkan iblis dalam hidupmu, tapi menangkanlah Tuhan. Itulah yang diharapkan bagi kita untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Dan kita juga harus mengalami kehidupan lahir baru, yaitu hidup yang baru. Atau hidup yang baru dengan cara apapun itu, tapi yang terutama adalah dengan firman Tuhan. Itulah yang pertama. Yang kedua, hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Sejak manusia berdosa tidak ada lagi yang benar. Pekerjaan manusia itu adalah berdosa, menipu, berbohong, dendam, hidup di dalam kedagingan, keegoisan, bahkan hidup seenaknya saja. Bagaimana yang enak baginya, begitulah dia hidup. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita yang percaya telah ditebus bukan dengan uang, bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan apa yang kita miliki dalam hidup ini, melainkan hanya dengan darah Yesus Kristus. Hanya melalui darah Yesus. Jadi oleh karena itu orang-orang Kristen diberikan kuasa untuk mencerminkan diri bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah ditebus. Yesus menebus kita bukan karena kita baik. Yesus menebus kita bukan karena kita telah berbuat baik kepada orang, bukan. Tetapi karena dalam keberdosaan kita, dia mau memberikan dirinya dan darahnya sendiri untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu kita diberikan kuasa untuk mencerminkan kehidupan yang telah ditebus Allah. Ya sunahama ita pataridahkun golu na domay tebus na ibata. Sunaima patuduhonta ubani hasomanta naligan. Ubani haganu panjolma. Jadi sebagai ucapan syukur kita atas penebusan Kristus bagi kita, kita harus menjaga hidup kita agar kudus dan hidup di dalam kebenaran. Karena Allah yang kita sembah itu adalah kudus dan benar. Jadi sebagai anak-anak Allah, maka firman Tuhan juga mengajak kita untuk hidup kudus dan benar. Ya, karena kita satu keluarga dengan Allah. Jikalau dalam satu keluarga ada orang, ada mungkin adik kita ataupun keluarga kita yang tidak hidup benar, akan ya ada perasaan kurang enak di dalam pikiran kita. Ada perasaan kurang enak di dalam hati kita. Dan oleh karena itu demikianlah juga kita sebagai keluarga Allah. Supaya kita hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Dan kita tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang lemah. Kemampuan kita terbatas. Kita mudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita bersyukur karena firman Tuhan yang kekal itu penuh kuasa untuk menolong, untuk mengangkat, dan untuk memampukan kita berjuang untuk menjaga hati, untuk menjaga mulut kita, untuk menjaga tindakan pikiran kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Hanya firman Tuhan yang bisa menjaga, firman Tuhan yang bisa mengubah hidup kita. Jikalau kita berusaha sendiri tidak akan bisa. Hanya karena firman Tuhan, karena mengingat dan merenungkan firman Tuhan. Jadi marilah kita berusaha sungguh-sungguh untuk hidup kudus, hidup benar di tahun 2021 yang akan datang.
yang akan kita masuki sebentar lagi sebagai ucap syukur kita atas penebusan Kristus di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mengamalkan hidup dengan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas. Mengamalkan hidup dengan kasih persaudaraan dengan tulus dan ikhlas. Kita menyadari bahwa manusia lama senang berselisih. Manusia lama ini senang bersaing. Manusia lama itu senang dan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Tetapi firman Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kasih persaudaraan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Jadi yang kita pakai di sini adalah kata Philadelphia. Jadi Philadelphia itu adalah kasih antara kakak dan adik. Satu keluarga, kasih persaudaraan. Jika kita sudah dilahirkan kembali, mereka berarti kita sudah menjadi satu keluarga dalam keluarga Allah. Jadi karena saat kita percaya kepada Allah, berarti kita masuk ke dalam hubungan yang mengikat dengan Allah. Ya, hubungan kita ketika kita percaya kepada Dia, ada hubungan yang mengikat dengan Tuhan. Dia menjadikan dan mengangkat kita jadi anak-anaknya melalui kelahiran baru tersebut di dalam ayat 23 tadi. Jadi karena adanya hubungan keluarga ini, kita menjadi pewaris tetap dari apa yang telah disediakan oleh Tuhan bagi kita, yaitu kerajaan sorga. Kita juga termasuk adalah ahli waris dari kerajaan sorga. Jadi selama di dunia ini, firman Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Anggaplah musuhmu adalah saudaramu. Anggaplah orang yang menyakitimu adalah saudaramu. Anggaplah orang yang membuatmu tersinggung adalah saudaramu. Tuhan memanggil kita untuk menyatakan kasih persaudaraan itu. Jadi selama kita hidup di dunia ini, firman Tuhan telah memanggil kita untuk hidup dalam kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas, bukan karena paksaan, bukan angkoi sobot ison lang sipakula-kula. Tetapi itulah hidup kita yang sebenarnya, sebab Allah itu adalah kasih. Jadi barang siapa percaya kepadanya harus hidup di dalam kasih, sebab Dia adalah kasih. Ya, karena kita percaya kepadanya. Jadi sebab kita satu keluarga dalam kerajaan Allah, kehidupan kita sama seperti bagaimanalah orang yang kakak beradik. Jikalau kita bayangkan, jikalau ada kakaknya, ada adiknya yang masih kecil, dia menggendong ya adiknya itu berapa lama pun itu karena orang tuanya bekerja, walaupun orang melihat enggak capek lah kah kamu menggendong anak adikmu, dia mengatakan tidak, karena inilah saudaraku, inilah adikku. Dan sama juga dengan orang tua. Apapun akan kita lakukan untuk menyekolahkan anak kita. Sampai mereka bisa tamat sarjana, sampai mereka bisa tamat S2, S3. Kita berusaha untuk menamatkan mereka, untuk menyekolahkan mereka. Karena apa? Karena anak kita, karena keluarga kita. Coba anak orang lain, mungkin sulit bagi kita jikalau kita bukan orang berada. Demikianlah juga Tuhan kepada kita dalam kehidupan ini. Kita sudah satu keluarga dengan Allah. Maka demikianlah Tuhan juga memperjuangkan hidup kita. Karena apa? Karena kita satu keluarga dengan Tuhan. Jadi sebagai bukti kita satu keluarga dengan Tuhan, maka kita harus nyatakan, kita cerminkan bahwa kita inilah keluarga Allah. Ya, jangan cerminkan bahwa diri kita inilah keluarga iblis yang selalu melakukan kejahatan, yang selalu tidak berpikir dua kali untuk ya melakukan yang tidak baik kepada orang lain. Jadi berapa saat lagi kita akan memasuki tahun 2021, firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dan firman itu berkuasa menjadikan kita mengalami kelahiran baru. Firman Tuhan itu berkuasa untuk membuat kita hidup benar dan kudus. Firman Tuhan juga berkuasa untuk supaya kita dapat mengamalkan hidup dalam kasih persaudaraan dengan tulus dan ikhlas dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan juga bisa berkuasa memberikan kebahagiaan. Firman Tuhan berkuasa memberikan kehidupan, memberikan berkat kebahagiaan bagi keluargamu, bagi hidupmu, bagi pekerjaanmu, dan bagi masa depanmu. Jadi firman Tuhan juga berkuasa memberikan kemenangan bagi kita atas iblis. Jadi jangan menangkan iblis dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan juga memberi kuasa bagi kita untuk memberikan kemenangan oleh dosa dalam kehidupan ini. Dan firman Tuhan berkuasa memberikan hidup yang kekal bagi kita. Dan itulah yang terutama.
Jikalau firman itu bisa memberikan kehidupan yang kekal, bukan hanya kehidupan yang kita minta 70-80 tahun, tapi dia bisa memberikan kita hidup sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, peganglah firman Tuhan itu. Buatlah menjadi pedoman pondasi dan menjadi kompas di dalam kehidupan kita dalam memasuki tahun 2021. Oleh karena itu, marilah kita berjanji, marilah kita berkomitmen pada malam hari ini. Sama seperti apa yang dikatakan Joshua, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku dalam memasuki kehidupan di tahun 2021. Amin. Kita aminkan firman Tuhan. Martonggo hita. Terima kasih ma Tuhan bani hatamu nadomaya jari hamhanami tongon Tuhan untuk merenungkan sunahado nadomay dalani hanami bani tahun 2020. Nasiolo ujungi hanami tokin nari. Jangan masukon nami ma Tuhan tahun 2020 sada ay ma tahun na baru. Tuhan ibadah nami bornginon hanami sihol marefleksi marhitehon ni hatamu ingin merenungkan kehidupan kami dan kami harus mempersiapkan diri berkomitmen marjanji laho manggoluh na baru hanami Tuhan marhitay na mangandalkon hatamu firman Tuhan sebagai kompas dalam kehidupan kami, pedoman bagi kami, dasar bagi kami untuk menjalani hidup tahun 2021 karena kami tahu bahwa kuasa firman Tuhan itu mampu memberikan segalanya dalam kehidupan kami, bukan hanya selama di dunia, bahkan kehidupan yang kekal bisa diberikan oleh firman Tuhan di dalam Yesus Kristus. Halanya Tuhan, hatamu masih joloman nami bani pergoluhan namion, asiham mana mengubah goluh namion, marhitehon ni hatamu, asiyalamihan nami matongon Tuhan kelahiran baru. Dengan tahun baru kami bisa hidup yang baru juga, perilaku yang baru, cara berbicara yang baru sesuai dengan firman Tuhan. Jana koman itungon Tuhan manggoluh mahanami ibagas hasitongan marhitehon ni hatamu halani tongon dibutuhkan nami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kudus dan benar. Oleh karena itu kami juga harus hidup kudus dan hidup dalam kebenaran supaya kami layak di hadapan Tuhan. Janah homani Tuhan di loham doa nami laho menyatakan kasih persaudaraan bani pergoluhan namion halani hanamion tungon Tuhan domaya katham gabi anak-anakmu haganupan satu keluarga dengan Allah. Halani ay maningon cermin kon hanami do pataridah kon hanami do tungon Tuhan bahwa kami adalah keluarga kerajaan Allah. Bani haganupan pergoluhan, bani haganupan persahap pengabak nami, pikiran dan hati kami. Asiboy matungon Tuhan pataridah konon nami, bahasa domma itu buskam hanami, doma pasing hanami Tuhan, jana manggoluh mahanami humani ibagas na pasing, bani haganup pergoluhan nami. Terima kasih mau bamu, bani holongmu Tuhan, na ijalohan nami, sadokah tahun 2020 on, luar biasa tongon Tuhan, pertolongan Tuhan, banyak pergumulan, tapi bisa kami lalui hingga sampai sekarang. Asitongon Tuhan marhitehonin, porsaya mahanami, Tuhan pasti mempermuduhon guluh nami, jauh le sebagaimana Tuhan mempermuduhon perguluhan nami bani tahun 2020. Biarlah kami percayakan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan, dan firman Tuhanlah yang menjadi dasar bagi kami untuk menjalani kehidupan kami di tahun yang baru, tahun 2021. Terima kasih mabamu, on matonggo nami Tuhan, nailekon hanami bagas gorani anakmu Tuhan Yesus Kristus si paluakan nami. Amin. Paimayon doskon hita galanganta, tangar hita malobay hatani na bata nagabi onjulan bata laho manggalang, ay manatar surat bani pasalmen 50 ayat 20 isinamanggalang kon bagal niuhur ay do napasangap kon aw anja isinamardala ni bagas hapitoron hubani do patalaronku hatuahonku sonari ondos kon hita ma galanganta.
sanggah mengondoskan galangan mendodeng kita hubani haleluya 424 ayat sada das kubani tolu hubani nasyam naman dihuti badahon merita live streaming untuk galangan boy tetap i yondoskon nasyam hubani bendahara Kuriata melalui BDS. Terima kasih. Tuhan tadona marmani hita mahuja di marsaran hita ibagas tahunon aiya Diar ubata ganupan asi masuki hitama sakramen perjamuan kudus bani panorang on tapi parlobe ya dong kondo bani hita memahami ahado sebenarnya di perjamuan kudus ubani hita halak na persaya. Kita ganupan sakramen perjamuan kudus. Sakramen itu adalah suruhan Tuhan. Ada na perlu diingat hita na parlobe sebab gereja tidak memiliki wewenang untuk menetapkan
sebuah sakramen. Tetapi sakramen itu adalah suruhan Tuhan ubani hita haganupan. Dan sakramen tidak bisa dipisahkan dari karya penyelamatan melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah mendatangkan keselamatan bagi kita sebagai orang yang percaya. Dan Kristus adalah pemenuhan dari sakramen itu. Ya, bukan berarti ketika kita menerima anggur dan ya roti itu kita ya telah menerima keselamatan daripada Tuhan, tetapi harus dipenuhi melalui Kristus. Ya, jadi hubani hita ganupan sakramen itu adalah tanda karya penyelamatan Tuhan mendamaikan manusia dengan dirinya. Jadi ketika kita menerima sakramen perjamuan kudus, maka kita akan mengingat bahwa Tuhan telah memperdamaikan dirinya kepada kita, dan kita juga harus berdamai dengan orang lain, dengan keluarga sesama kita. Jikalau tidak, maka sakramen itu juga tidak ada artinya kita terima. Sakramen itu adalah ibadah yang kudus yang dinyatakan melalui firman Tuhan. Dan roti dan anggur itu dalam perjamuan kudus adalah sarana ataupun media firman Allah. Ya. Jadi sakramen perjamuan kudus adalah tanda kehadiran Allah dan tanda peringatan akan kematian, akan kebangkitan, dan akan kedatangannya kembali kedua kalinya ke dunia ini. Jadi perjamuan kudus adalah sarana kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena pengampunan dosa dan keselamatan yang telah Ia berikan kepada kita. Sebab sebagai peringatan dan pengorbanan Kristus di kayu salib, Kristus hadir melalui tubuh dan darahnya yang ditandakan dengan roti dan anggur di dalam perjamuan kudus. Jadi melalui perjamuan kudus, karya keselamatan oleh Yesus Kristus dilakukan pada masa lampau, dihadirkan kembali pada saat ini dan yang akan datang. Jadi perjamuan kudus adalah perjamuan kerajaan Allah. Sebab kita adalah anak-anak Allah dan kita adalah keluarga Allah yang menyangkut dari segi eskatologis. Dalam perjamuan kudus, tubuh dan darah Kristus hadir di dalam roti dan anggur. Firman Tuhanlah yang menetapkan roti dan anggur menjadi tubuh Kristus, sehingga berbeda dengan roti dan anggur yang biasa. Pengampunan dosa dianugerahkan Tuhan kepada orang percaya melalui perjamuan kudus, hanya dapat diterima dan diimani oleh di dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus memberikan darah dan dagingnya kepada kita dengan harapan bahwa tubuh dan darah Yesus itu mendarah daging dalam kehidupan kita. Bagaimana sifat kita yang terbawa dari dulu sampai sekarang yang mendarah daging, cara berbicara dan sikap hidup kita, seharusnya demikianlah juga Yesus lebih lagi mendarah daging dalam kehidupan kita, baik melalui sifat, baik melalui karakter, baik melalui perilaku, untuk mencerminkan Kristus yang telah mendarah daging di dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang semakin besar dan kita semakin kecil di dalam kehidupan ini, dan kita bisa menyatakan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Di arah masuk mahita bani horja bagal na pasingat hanami hubani anggota persiapan, anggota na lape manaksihon, lape boy mendihuti menjalo horja bagal na pasing, janah tetaplah duduk di tempat duduk sampai nanti kita menutup ibadah. Napa duahon holi anggur pakoni roti anami sendiri do manuruh kon hubani nasiam asih tetap soh manasiam tempat duduk nasiam, janah waktu untuk memakan roti dan memakan anggur, meminum roti dan makan anggur, tunggu aba-aba hun lobe humani pandita. Ya, jadi sonaima arapuhur nami ketika sudah dipegang jangan langsung dibuka, tapi tunggu aba-aba supaya jangan ada yang tumpah. Ya, biar persiapkan hita hurta asih riap mahita jongjong. Ibagas goran ni bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondoy na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amen. Nini Tuhan Yesus. Audoruti haguluhan in,
barang isi na rohku baku sing anjay lohian be iya, anjahana persaya baku sing anjay horahan be iya. Martonggo mahita ham Tuhan na ibata Bapa nami paridop niuhur na tarsulur ibagas Tuhan Yesus Kristus. Hamdo si beri haluahon pakon ni hagoluhan na sadokah ni dokah ni marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Nasirsir manggalangkon diri ni makop-kop hanami perdosa. Bani na ijalo hanami perpadanan na pasingon, maidop mahurmu ben nami. Tonduymu na pasingin mambuha uhur, apa patutapkun hapor sayon nami. Asilampin martenger ni hur hanami hubani Yesus Kristus na makop-kop hanami. Amin. Hondul makuria mendoding hita. Mendoding hita humbani haleluya nomor 100 ayat 1 das kubani 2. Hujan mau ale tonduyu nahoran lohianto manjalo layak ni Tuhanmu dinasisir nintongko ibere Jesus dagingni marite-hite utio ibere dopakon daroni marite-hite yang buron. Ayat 2. Age tong-tong te ari-ari daroni mangurasio anjasing marnang mangadi mananggulang dia sialang mangan berbargalan in Yesus Kristus Tuhan kita napadamihon pertinggilan napasorang konuri. Ita ganupan na hinargan ni Tuhan na ibata. Iparsita hita sonari manjalo parpadanan na pasingin. Halanyay ningon takas do bata pasal horja na pasing. Rosi ahado ulih tahunjin. Ipasirsir na ibata do haluahon apa hasasapon ni dosa. Halani palanggaron tabanititah pakon hatani na ibata. Marhite pakop-kop ni Tuhan Yesus Kristus. Ganup halak na manlosoli dosane, janah nara paubah uhurni, anjahana sirsir manjalo si panganon apa si inumon na pasingin, parupe do bani haluahon apa hasasapon ni dosa ibagas Tuhan Yesus Kristus. Yakui hita do, nagok dosa apa hurangan do hita ilobini na ibata apa hasoman jolma. Humbani dirita sandiri gok hahurangan do hita, janah patut hona uhum ni na ibata. Do muhujin ihasihol kon hita do idop niuhur apa hasasapon ni dosa humbani Tuhanta. Ase roh mahita hubani Tuhanta ibagas toru apa borsi niuhur. Halani ay pareksa hita mahadirionta ilobeni Tuhan in marhite na mambere balos bani sukun-sukun on. Riap mahita jongjong. Iparhatongon uhur mudo pardosa ham humbani partubuhmu. Apa marhite palanggaronmu bani titah pakon hatani na ibata. Anjaha patut hona uhum ham marhite honi ay. Iparhatongon uhur mudo. Iparhatongon uhur. Tongondo ihoruhun ham. Jana isol soliham dosamu ay. Jana tongondo ipindu ham sonari maluah kam humbani dosamu ay. Tongondo. Iha porsai hamdo Tuhan Yesus Kristus. Nadop roh ku tanoh on paluah kon pardosa. Ya nadop mati apa mulak manggoluh makop-kop ham. Mamorsan jana manasap dosamu.
ihapor saya hamdo. Uhapor saya ido. Ihapor saya hamdo ruti pakon anggur na bani parpadanan na pasingin. In managabe perhatian ni daging pakon daroh ni Tuhan Yesus. Ihapor saya hamdo. Uhapor saya ido. Radu hamma kau guluhkon hasa saponi dosa na dop ibere Tuhan Yesus bamu. Marhite nampakah guluh kon guluh na baru. Radu hammar diar pakon ni halak na manusahi uhurmu. Radu hamma nasap dosa ni hasoman na mardosa hubamu. Radu ham. Anggo sonai. Diar mahaganupan hita masopot kon dosata. Dosa dopak Tuhan na ibata. Dosa dopak keluarga apa hasoman. Dosa dopak ganup na tinupa. Martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, marhitei Jesus Kristus si paluah ka nami. Iparhatungan hanami, pardosa doha nami humbani partubuh nami nari, apa marhite palanggaron nami bani hatamu, natalup doho na humuha nami sonari pakon ni magira, porini ibalas kon ham romban hubani dosa nami ay. Tapi halani bagal ni idop pakon holong nyatemu, ibagas Tuhan Yesus Kristus na biniremu makop-kop hanami, ay dumambain roh ka nami mangindo hubamu, maidop mahur mo ben nami, jalo hamma hanami, sasap hamma dosa nami. Bir hamma tondoy mo tondoy na pasing ben nami. Asi mangguluh jana monang kanami manaluhon sa galadosa pakon makorjahon na romban hubani haroso ni hurmo. Sadokah guluh nami. Amen. Riap mahita martonggo marhite tonggo na yajarhon ni Tuhan Yesus kubata. Hamba pa namin ay naguriatas, sa napapasing maguranmu, sa roh marajaonmu, sa isaot maharos ni urumu na guritong honson na naguriatas. Birhama ben nami sa darion haguluhan ari-ari. Sa sapama dosa nami sungon panasap nami. Bani dosa ni hasoman na mardosa lupakan nami. Ulam hanami bobay hamhu parlajuan. Paluakam mahanami hum bani pangago. Ay hamlo si madaharajaon. Pakon hagugohon. Apa sangapon sa doka ni lukahnya. Amen. Asinasiam na masopot kon dosa nasiam. Anjahan na horahan bani idop ni hurni na ibata. Say ondos ma bani nasyam hinapor sayaw nasyam. Anjahan mangusagah kon hata ni Tuhan Yesus. Huluarhon mahataon bani nasyam. Ibagas goran ni na ibata bapa. Pakon Tuhan Yesus Kristus apatondoy na passing. Tenger mahur nasyam. Dom masasap haganup dosa nasyam. Riap mahita makatahon. Amen. Undul makuria mandoding hita. Menuding usai kita haleluya nomor 320 tolu ayat sada das kubani ayat 2.
sonai paunduk kita mahur tamar dingat tonah pakon manangihon hatani Tuhan Yesus bani napas risirhon parpadanan napas singin. Ibuat Tuhan Yesus maruti bani burngin sanggah naona partahian ia. Ya tahun matarima kasih. Dok ai ito piki mang ai. Ibere mahu bani susiani irik ya tahun. Jalan nasyam mang anja pangan mang. Daging kudoon na binirekon makop-kop nasyam. Bayin nasyam masonin gabi pardingatan baku. Dok salpu si dia mangan. Ibuat mapanginuman in. Ihatahon matarima kasih. Anjaha ihatahon madupak si dia. Jalon nasyam ma ganuk manasyam manginum hunjin. Ia panginuman on padan na baru doon marhite darohku. Nalidurus kon makop-kop nasyam bain hasasapon ni dosa. Bain nasyam masunin gabi pardingatan nasyam bakku. Aido masir-sir haganub. Dai anjaha tonggur na siyam madiar layak ni Jehovah. Martuah masagala na martinger ni hurubani. Aseriap mita jongjong gadup.
Ya rasi buka hitama buat hitama roti ini. Diar akad hita rotita. Ya tahun Tuhan Yesus daging kedoin nabi nerekon laho makop-kop nasiam. Pangan nasiam ma. Buat hita anggur nih. Akad hita anggur ta. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus jalo anjay inum hamma daroh kudoin ay durus kon laho makop-kop nasiam inum hitama. In maman ramot kon anja patotap kon uhur nasiam laho makapor sayaisi. Asibanen nasiam haguluhan na sadokah ni dokah ni. Amen. Hundul mahita. Andoring mahita. Mendonding usai kita humbani haleluya nomor 376 ayat 2 pakon ayat 4. Sabda mandodingon asa terbon kita ma dalam abenta. Mahita manaksihon tolong di Yesus Tuhani sosok malua doi baik galukan lapor sayai kita alesa sisirbe lepar bulupe posuru manai bata. Ayat 4. Abakon maha persayaon Sion Kristusin ase bertambah percaya ubani Yesus Tuhani kita lesai sirbe lepar burupe posurmu Ulakon kita ayat 12. Sairang mahita manaksihon tolong ni Yesus Tuhani sesat malua doi baik dan lupa sayai kita lesai sirbe Martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata bapa nami parholong niate apa paridop niuhur. Ipuji jana ipasangap hanami doham. Halani idop niuhurmu apa diarni layakmu nadop ijalo hanami. Domma ihop kop ham jana isasap ham dosa nami. Kabe manggoluh kanami ibagas idop niuhurmuin. Pabayu ham mahanami mandalani ari-ari ni goluh nami. Asimargogo
Jana marhamunangan hanami makorjaon harosu ni hurmu. Patotap hama haporsayaon apa pengarapan nami hubamu. Asi margogoh kanami pasangap kon ham sadokah guluh nami. Terima kasih mabamu Tuhan. Bani haluahon apa pasu-pasumu na dop ondos suben nami. Ijoni kalangkon hanami do diri nami. Pakon buah ni horja nami. Gabetan dan ni terima kasih nami hubamu. Pasu-pasu ham magalangan nami on. Gabe parhitianmu padoraskon horja ikuriamu. Lampin pasu-pasu hamma golu apa horja nami. Pakon sinadongan nami. Bain hasangapon ni goranmu. Ibagas Kristus Yesus si paluah kanami. Amen. Lang 3 jam nari tadi konon tama tahun 2020 on. Masuk kon tama tahun 2020 sada. Marhasoman pasu-pasu ni Tuhan. Songon bapa pakon inang natong patorsa-torsahon. Manjaga pakon manramot kon nyombah ni. Lobi sonay do Tuhan manramot kon pakon manjaga goluhta. Tongon Tuhan, paikat hamma hanami maritai holong rosi kuasamu. Memasuki tahun baru 2020 sada nalang 3 jam narion. Ramoti hamma hasah nami, age pamatang nami. Padau pasahitan apa hadursau. Siat kon ham hadearon gani ur nami ganup. Asitorsa perguluhan nami hujan-hujanan. Tupaki hamma horjani ganup pagorini kuriamu on. Ijuma, ihuta, ikantor, itiga, bayi perniagaan. Atap ijapi hanami masari. Pasukup hamma bohal, bayi perguluhan ari-ari. Holong maham o Tuhan, pas-pasuham homa age parhorjani kuriamu. Pandita, penginjil, situa, siamas, gepengurus seksi, rosi guru sekolah minggu pe. Asetong ringgas sedea, manogu hanami makorjahon, harusuni urmu. Undoskon bani Yesus haganupan dirikon. Undoskan bani Yesus haganupan dirikon. Ia napasang apanku sadokamai golukon. Undoskan Jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan nai bata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan nai bata maham. Isondang kon Tuhan nai bata mabohini hubamu. Jadah maidop ma uhur ni mangidah kam. Idopak kon Tuhan nai bata mabohini hubamu. Jana ipasorap ma dameini bani tonduimu. Amen. Horas mabata ganupan. Horas. Sambil salam sehat asedo dingkon hita Kidung Jemaat nomor 438 ayat saradas kubani ayat 2. Kasihnya
bodarion dongdo acara ta irumah tabei kenari bagihon tata ibadah ni. Jadi hubani nasyam hasoman naposo bodo bertupu nasyam bani sada tempat tapi tetap jaga kesehatan. Bagi nalapedong ianan bodo nasyam roh rumah ni keluarga aserup kita beribadah bersama bani persirangan ni tahunai. Jadi perlobihan maka tahun PHMJ maka tahun selamat menjelang tahun baru sampai pajupah kita usai patar salinari pasingat tanami untuk patar bagi nadop mendaftar rohma patar bagi nadop marhorja bagal bodarion patar lang marhorja bagal BG jadi lang pala roh B margatih ma nala nadop terdaftar ma usai roh na roh sadarion lang pala roh B halani ya mengingat ya nanta lang sukup tere jadi sonai ma tugas-tugas ubat ganupan. Jadi ubat ganupan halani dongdo snack na ipatupak kuriata jadi pai mai jalon hita lobiai salpu jalo hita langsung mulak hita tene jadi marsada hita bagas tonggo hita dia itu pematuan sembah nami hubamu halani nadop iring-iring hanami bani ibadah nami bani ujung ni tahun on haganut bapa mardalan ibagas nadiar janah tersado haganupan in mardalan tokinari Tuhan piga-piga sawan nami sesama perhorja ni kuriamu PHMJ nami sekretaris pakon bendara nami Bapa nalahu manadikon kota Balikpapan nalahu menuju Samarinda Bapa ibagas perdalanan ni sedia ibagas perdalanan ni keluarga on hamana membukus bani tondimu nama pasingin pada sam sedia bani na ianan tujuan ni sedia Bapa ibagas malas ni rosi keluarga na ijupah kon sidia marpangarapan doa nami Bapa hamdo tong-tong naman ramotkon Bapa takinari jalohon hanami ma berkat nahong bamuin paimay dayon hanami berham magogoh hasehaton marhiteon ni si panganonon ibagas Yesus Kristus Tuhan nami on mahanami roh bamu amin.